Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arginingsih. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama, Mataram. Ini adalah tugas paper Novi, mata kuliah pengantar manajemen. Sekian, silakan untuk disimak. Nah, teman-teman, perancangan strategis. Perancangan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan. Menurut Stoner, perancangan merupakan kegiatan yang terbagi dalam 4 tahap. Tahap pertama itu menentukan serangkaian tujuan. Tahap kedua merumuskan keadaan sekarang. Yang tahap ketiga, identifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang tahap keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Untuk strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu. Perancangan strategik atau strategic planning adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas, perancangan strategik merupakan proses perancangan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini adalah salah satu contoh hubungan antara strategi perancangan program dan anggaran. Di sini ada strategi, perancangan program, dan anggaran. Silakan dipahami ya, teman-teman. Untuk perencanaan strategis juga memiliki tugas, kelebihan, dan kekurangan. Tugas dari perancangan strategis salah satunya yaitu adalah membuat misi. Selanjutnya juga mengidentifikasi tujuan yang akan membimbing Anda kepada misi, menentukan sasaran yang akan membantu Anda meraih tujuan, dan yang terakhir membuat rencana kerja yang mendorong Anda mencapai sasaran. Ini juga rencana kerja ini tercantum dalam rencana strategi, sebuah rencana kerja atau itu tentang kegiatan tertentu yang diperlukan untuk memenuhi sasaran yang direncanakan. Rencana kerja mencakup permasalahan tertentu dan pada dasarnya dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, dan yang terakhir, kapan pekerjaan itu akan diselesaikan. Rencana kerja harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri secara nyata. Misalnya, Anda harus bisa mengambil salah satu bagian rencana strategis dan menyerahkannya kepada seseorang yang mengetahuinya. Selanjutnya, untuk kelebihannya, yaitu pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul dan menangani sebelum menjadi lebih berat. Yang ketiga, membuat para manajer dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir, meminimalkan kemungkinan kesalahan. Perancangan strategis juga memiliki kelemahan. Jadi untuk kelemahannya itu memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategis yang melibatkan banyak biaya. Perencanaan strategis kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Selanjutnya, untuk karakteristik dan tahapan perancangan strategis itu terdapat fungsi manajerial, berorientasi pada tujuan, dan pervasif. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video Novi. Bye-bye, see you next time.